Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.200 rektor dan juga guru besar pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ya, Prabowo tekankan pentingnya mencetak sumber daya manusia berkualitas. Pemirsa, dalam pertemuan ini Presiden menekankan pentingnya perguruan tinggi mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cerdas, namun berintegritas dan memiliki nasionalisme yang kuat. Dalam diskusi mencakup berbagai isu strategis pendidikan tinggi. Selain itu, taklimat ini juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan pendidikan tinggi dan juga penguatan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Harapan yang besar dari bangsa, harapan besar dari Bapak Presiden, bagaimana para pimpinan perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengambil peran yang penting pada pembangunan di Indonesia. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah tentang kondisi dunia, begitu ya, kondisi geopolitik, bahwa saat ini terjadi pergeseran geopolitik yang cukup signifikan, sehingga setiap negara haruslah menjadi negara yang mampu mandiri, mampu survival, dan ini tentunya sektor penguasaan sains dan teknologi, para perguruan tinggi itu diharapkan menjadi lokomotif negara kita, negara Indonesia di tengah pusaran dunia yang sangat dinamis, di tengah kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah. Tentu selayaknya mempersiapkan diri, dan sekali lagi perguruan tinggi dengan para guru besarnya diharapkan memberikan peran yang signifikan. Dengan mengetahui kondisi yang disampaikan Pak Presiden tadi, Bapak Presiden berharap perguruan tinggi benar-benar memainkan peran yang signifikan, mencetak SDM-SDM kita yang unggul. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mulai bahas pembentukan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Ya, RUU tersebut dibahas di Komisi 3 dengan badan keahlian dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Sari Yuliati, membuka rapat pembahasan RUU pembentukan RUU perampasan aset dengan badan keahlian DPR RI pada Kamis siang. Dalam RDP ini, DPR dan badan keahlian DPR RI membahas mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Bahkan Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggoro, menjelaskan bahwa RUU yang dibahas itu terdiri dari 8 bab dan 62 pasal. Selain itu ada 16 pokok pengaturan yang dalam RUU tersebut. Lebih lanjut, Bayu menjelaskan bahwa perampasan aset bisa dilakukan jika sudah berkekuatan hukum yang tetap. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi definisi ini menunjukkan selama ini ada banyak definisi tentang perampasan aset dari berbagai studi literatur, partisipasi publik, dan berbagai kajian kami. Maka definisi yang kita lakukan adalah semua dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentrokan kembali terjadi di Minneapolis usai penembakan kedua yang dilakukan oleh agen ICE. Informasinya akan hadir usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sindo Today. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, Tegas. Dan berkelas. hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV. Pemirsa, berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Melakukan upaya untuk menghadirkan. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo.
Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Sistem peradilan pidana. Namun, 2 tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berbicara mengenai pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan pertemuan membahas restoratif justice atau permohonan damai dari Egy. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, 2 tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia memblokir penggunaan Grok atau chatbot berbasis kecerdasan buatan milik Elon Musk. Ya, langkah ini diambil lantaran ditemukan penyalahgunaan dalam manipulasi foto menjadi konten pornografi palsu tanpa persetujuan. Pemerintah Indonesia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk. Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menyebut aturan ini untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat Indonesia dari risiko konten pornografi palsu. Tidak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok. Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Menanggapi banyaknya negara-negara yang melakukan pemblokiran akses Grok, Grok mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berkomitmen untuk membuat platform X aman bagi semua orang. Selain itu, mereka juga tidak akan mentolerir eksploitasi seksual anak-anak.